Film Five Nights at Freddy ternyata sudah muncul trailernya yang kedua, dan saya kebetulan mencari-cari filmnya di Netflix dan menemukan film pertamanya. Sebagai fans dari franchise Five Nights at Freddy ini, saya akan mereview apakah film ini bagus atau tidak, dan seperti biasanya saya akan membagikan makna-makna yang saya dapat dari film ini. Jadi mari kita saksikan video review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Kaji Kasan, bersama-sama mencari mana. Seperti di awal video tadi, saya akan membahas tentang film Five Nights at Freddy, film adaptasi dari sebuah game yang sudah lama, saat saya SD dulu. Dan film ini bobrok, jelek, gagal total. Kita bahas dulu gamenya yang Five Nights at Freddy pertama rilis pada tahun 2014. Game itu sangat viral dulu saat saya masih SD, menjadi salah satu game dengan ritme cepat selain Subway Surf, Hill Climb Racing, Jetpack Joyride, sehingga kami semua anak-anak SD bisa memainkannya bergantian, sehingga adil ketika satu tongkrongan bisa memainkan satu HP bergantian, mengingat beberapa teman-teman ada yang tidak punya HP. Sayangnya Five Nights at Freddy berbeda dengan Subway Surf, Hill Climb Racing, atau Jetpack Joyride. Game-game tersebut fun, sehingga ketika kamu kalah, kamu mungkin hanya menghela kecewa, dan teman-teman lain di sekitar kamu, tongkronganmu yang mendapat gantian untuk bermain HP tersebut senang. Di game Five Nights at Freddy ini, karena ketika kalah kamu akan dihadiahi sebuah jumpscare, entah dari Freddy, Foxy, Bunny, Chica, dan kawan-kawan hantu animatronik lainnya. Sang pemain yang memegang HP yang menyaksikan langsung di layar di depannya seringkali membanting HP tersebut. Yang lucunya bukan HP darinya, HP dari pinjaman teman yang lain. Atau mungkin lucu juga ketika dulu teman yang ikut menyaksikan lebih kaget sehingga menempeleng siapapun yang ada di dekatnya. Filmnya yang terbaru yang dirilis tahun 2023 sebenarnya mengambil premis awal yang sama, menceritakan Mike Schmidt yang terpaksa harus mengambil pekerjaan sebagai security di sebuah restoran keluarga yang sudah terpenggalai bernama Freddy Fazbear Pizza, yang masih saja dipertahankan oleh pemiliknya karena kenangan atau semacamnya. Nah, dia hanya diharuskan untuk menjaga tempat itu supaya tidak dijarah oleh orang-orang aneh. Sayangnya, seperti yang terjadi juga di dalam game, alih-alih menjaga restoran tersebut dari penjarahan orang-orang di malam hari, ia harus menjaga dirinya sendiri dari hantu-hantu animatronik yang sedang memburu dirinya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, film ini gagal total apabila kita mengambil sudut pandang sebagai penggemar dari franchise-nya, mengambil sudut pandang dari sebuah film yang diambil dari adaptasi game. Gagal, kegagalan, digagalkan, menggagalkan. Mengingat bahwa film ini horor dengan banyaknya jumpscare di dalam gamenya, film ini minim sekali jumpscare, sehingga saya sebagai fans franchise ini yang
di gamenya seringkali kalah dan dihadiahi jump scare banyak animatronik lainnya tidak mendapatkan hal tersebut. Ya mungkin mendapatkan tapi tidak sebanyak yang saya ekspektasikan. Meskipun begitu, film ini memiliki nilai plus lain, yaitu misterinya, di mana di film ini Mike mempunyai masa lalu yang cukup tragis, di mana dulu dia bertanggung jawab atas hilangnya adiknya yang diculik. Kemudian di film ini juga Mike bertanggung jawab atas adiknya yang sedikit aneh, indigo, yang seringkali menggambar hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh Mike. Dengan masa lalu Mike, keanehan adiknya, juga Freddy Fazbear, sebuah misteri terbungkus dengan baik. Selain itu, hubungan Mike dengan adiknya yang indigo yang absurd memberikan kita pelajaran parenting yang cukup indah yang digambarkan dengan baik. Jadi singkat kata, film ini mungkin gagal total sebagai adaptasi dari game. Namun film ini tetap bagus mengingat misterinya dan parentingnya. Sekian dari saya, Muhammad Hasan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.